warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kalian akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Pernahkah kalian menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia ciptaan Ate Mahmud? Apabila belum, mari kita menyanyi bersama. Kalian bisa menyimak pada halaman 82. Sebelum kalian bernyanyi, Ibu akan memutarkan video terlebih dahulu. Kalian dapat mencoba menyanyikan lagu tersebut di rumah kalian masing-masing. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satu sumber daya alamnya adalah batu bara. Pernahkah kalian melihat batu bara? Ya, seperti ini. Batu bara merupakan salah satu hasil alam yang memberikan banyak kontribusi bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat dari batu bara antara lain: manfaat batu bara yang pertama yaitu 1. Untuk menghasilkan metanol. Metanol adalah bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Metanol didapatkan dari proses pemurnian batu bara yang masih berada di dalam tanah menjadi gas. Proses ini menghasilkan hasil sampingan yang berupa bahan cair yang lalu dimurnikan dan bisa menghasilkan bahan metanol. Manfaat yang kedua yaitu sebagai bahan bakar kompor briket yang dapat digunakan untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Manfaat yang ketiga yaitu untuk menghasilkan gas alam. Batu bara yang ada di dalam tanah dapat secara langsung menghasilkan gas alam. Yang keempat, sebagai pembangkit listrik. Untuk menghasilkan listrik, batu bara dikonversikan ke dalam bentuk uap air dan menjadi sumber tenaga yang menghasilkan listrik. Setelah kalian mengetahui apa itu batu bara dan manfaatnya di kehidupan sehari-hari, sekarang mari kita belajar berhitung pecahan ya. Ayo, buka halaman 85. Pada halaman tersebut terdapat sebuah soal cerita. Ibu Aminah, Ibu Melani, dan Ibu Ratna memasak menggunakan briket batu bara. Ibu Aminah menggunakan 3/4 kg briket batu bara setiap hari. Ibu Melani menggunakan setengah kilogram dan Ibu Ratna menggunakan 2/3 kg. Di bawahnya terdapat 3 pertanyaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita belajar bersama. Pecahan yang diketahui kita tulis terlebih dahulu. Dapat kita lihat bahwa ketika pecahan tersebut memiliki angka penyebut yang berbeda. Maka dari itu, kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Caranya dengan mencari nilai KPK-nya. Atau dengan kata lain, kita cari angka yang bisa dibagi oleh ketiga angka tersebut. Angka 12 dapat dibagi oleh angka 4, angka 2, dan angka 3. Maka dari itu, penyebutnya kita samakan dengan angka 12. Jadi, 3/4 sama dengan penyebutnya kita jadikan 12. 4 kali berapa yang hasilnya 12? Ya, 4 kali 3. Apabila penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. Jadi, 3 dikali 3 sama dengan 9. Untuk seterusnya juga seperti itu ya anak-anak. Mudah bukan? Apabila penyebutnya sudah disamakan, maka kita tinggal melihat angka pembilangnya. Pada pertanyaan pertama ditanyakan siapa yang menggunakan briket batu bara paling banyak.
Di antara ketiga angka bilang tersebut, manakah angka yang terbesar? Ya, angka 9. Jadi, 9 per 12 tadi sama dengan berapa? 3 per 4. 3 per 4 tadi pecahannya untuk ibu siapa? Ya, Ibu Aminah. Jadi, pertanyaan yang pertama jawabannya Ibu Aminah. Untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang menggunakan briket batubara paling sedikit? Karena menanyakan paling sedikit, maka kita cari angka yang terkecil. Di antara angka pembilang 9, 6, dan 8, manakah angka yang terkecil? Ya, angka terkecilnya yaitu 6. 6 per 12 sama saja dengan 1 per 2. 1 per 2 merupakan pecahan dari Ibu Melani. Jadi, pertanyaan yang kedua jawabannya Ibu Melani. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Urutkan penggunaan briket batubara tersebut dari yang terbesar hingga terkecil. Jelaskan alasanmu. Nah, karena angka penyebutnya sama, maka kita tinggal melihat angka pembilangnya. Di antara angka 9, 6, dan 8, angka yang terbesar adalah 9. Maka urutannya adalah 9 per 12, 8 per 12, dan yang terkecil 6 per 12. Setelah itu, kita konversi ke pecahan yang aslinya ya. Jadi, 9 per 12 tadi sama dengan 3 per 4. Dan seterusnya juga begitu ya. Jadi jawabannya 3 per 4, 2 per 3, 1 per 2. Wah, pagi hari ini kita sudah belajar banyak, bukan? Baiklah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.